Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya secara berjamaah, kemudian disambung dengan sholat tarawih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita semua, amal soleh kita semua, baik yang bersifat mahdoh ataupun yang ghair mahdohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain. Kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita dari tadabbur Quran surah Al-Waqi'ah. Ikhwatu iman, surah Al-Waqi'ah ini salah satu surah yang ada hadis-hadis khusus yang berkaitan dengannya. Seperti misalkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan begini, "Ya Rasulullah, qad shibat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruban. Ya, sesungguhnya engkau telah beruban. Kemudian Rasulullah bersabda, Sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Jadi kata Nabi SAW, aku telah dibuat beruban oleh Quran surah Hud, oleh surah Al-Waqi'ah, oleh surah Al-Mursalat, amma yatasa'alun, dan juga surah idza syamsu kuwirat, at-takwir, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pernah membaca Syama'il Tirmizi ya, kitab Syama'il Tirmizi, itu kan di situ disebutkan bagaimana sifat atau fisik Rasulullah SAW. Salah satunya tentang ubannya Nabi SAW. Nabi ini ubannya tidak banyak, ya, sedikit ubannya Nabi. Ya, jadi yang ubannya banyak, soalnya ubannya banyak. Ya, ternyata Nabi itu beruban karena apa? Kan uban itu ada beberapa macam ya. Ada karena kimia kan, ada karena pikiran, ya, ada juga karena bawaan. Nah, Nabi SAW ini karena pikiran. Yang membuat Nabi SAW beruban adalah Quran surah Hud, ya. Kemudian Quran surah Al-Waqi'ah, Quran surah Al-Mursalat, Quran surah An-Naba, amma yatasa'alun, dan juga Quran surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Nah, pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada sebagian surah di dalam Al-Quran yang cepat membuat Nabi SAW beruban. Ya, jadi luar biasa nih. Kenapa? Karena Al-Qurannya dibaca, ikhwata iman. Surah-surah tersebut semuanya berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, tidak abadi. Nah, ini di dalam surah-surah ini bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan Nabi dan juga hamba-hambanya untuk mengingat hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW memikirkan akan tersebut sampai rambutnya beruban. Ini keadaan Nabi SAW. Nah, demikian juga riwayat menjelaskan bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan salah satu dari surah Al-Mufassal, At-Tiwal Mufassal, ya. Yakni surah-surah mufassal yang panjang, yang sering dibaca oleh Nabi ketika sholat subuh. Ya, jadi Nabi ini kalau sholat subuh bacanya panjang, ikhwata iman.
bacaan Nabi ketika sholat subuh itu panjang-panjang. Kalau Bapak Ibu yang menjadi tolok ukur panjang apa? Surah Ad-Duha. Begitu Ad-Duha itu merasa panjang ya. Padahal Nabi SAW kadang menggabung Quran surah Qaf, Quran surah Az-Zariyat. Digabung itu oleh Nabi SAW dalam satu rakaat. Itu sholat wajib ikhwatul iman. Apalagi kalau sholat sunnah. Sholat sunnah Nabi menggabung Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya. Itu Nabi SAW. Seandainya di sini dipraktekkan, tinggal Panovian yang tinggal. Itu pun karena beliau pegang kunci. Seandainya kalau dia tidak pegang kunci, kabur juga insya Allah. Ya. Gitu. Kabur juga insya Allah ya. Betul tidak? Iya, gitu. Ini seperti misalkan di hari Jumat, Bapak Ibu ya. Jadi gini, ada surat-surat yang memang disunnahkan untuk dihafal karena bisa dipraktekkan di dalam sholat. Ya, seperti Al-Waqiah ini Nabi sering membaca di waktu sholat subuh. Ya, walaupun di subuh mana saja. Tapi kalau di hari Jumat, Nabi itu sering membaca, dan ini menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika subuh di hari Jumat, Nabi membaca surah apa? As-Sajdah dengan surah Al-Insan. As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Ini khusus nih dibaca Nabi SAW. Kemudian di waktu Jumat misalkan, Nabi di waktu Jumat beliau biasa membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Ya, makanya para khatib, ya, para imam, khatib, ini selayaknya hafal nih Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Tidak mencukupkan dengan Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ya, walaupun itu juga ada ketentuannya, tapi cobalah dibiasakan. Saya pernah, karena memang sudah jadi kebiasaan, saya khutbah Jumat, setelah selesai khutbah Jumat saya membaca Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Kebetulan ada Kang Emil di situ, ya. Kang Ridwan Kamil, ya, Pak Gubernur Jawa Barat, itu lewat asistennya laporan itu. Itu imamnya lila-lila teuing cenah ke bahasa Sunda ya. Karena kebetulan kawannya kawan saya gitu kan. Dia sedang berkunjung ke rumah kawan saya di situ. Ya itu karena tidak terbiasa. Ya, karena tidak terbiasa sehingga bacaan yang sebetulnya pendek itu terasa panjang. Ya, karena kebiasaan kita bacanya surah apa? Triple qul. Ya. Qulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ada plusnya. Inna a'toina kal kausar. Nah, itu plusnya ya. Ya. Nah, selebihnya ulang-ulang aja itu. Nah, ini perlu ditambah ikhwati iman azan ya Allah ya. Nah, ada hadis yang khusus ikhwati iman. Jadi surah Al-Waqiah ini banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan surah Al-Waqiah. Ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Yang sahih adalah hadis yang berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW terbiasa sering membaca Al-Waqiah ini di surah apa di salat subuh. Ya, di salat subuh. Nah, ada juga hadis yang khusus tetapi dhaif. Ya, di tengah-tengah kita mungkin sering mendengar bahwa Al-Waqiah ini itu untuk menjaga kemiskinan. Betul tidak? Nah, sering kan? Iya. Menjaga kemiskinan, kemudian melunasi hutang, ya. Cukup baca Al-Waqiah. Gitu kan? Nah, ini didasarkan kepada hadis yang dhaif, ya. Didasarkan kepada hadis yang dhaif. Hadisnya berbunyi seperti ini. Walaupun ada fadilah di dalam hadis tersebut, tetapi pengkhususannya surah Al-Waqiah ini menjadi keliru. Ya, jadi ada fadilah, ada keutamaan yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, tetapi pengkhususannya ini keliru. Ya, berkenaan dengan surah Al-Waqiah. Hadis ini dari Utsman. Anna Utsman, ketika Utsman dakhala ala Ibnu Mas'ud, ketika beliau menjenguk Ibnu Mas'ud, fi maradihi, ketika Abdullah bin Mas'ud ini sedang sakit, alladzi mata fih, yang dengan sakitnya tersebut Abdullah bin Mas'ud meninggal, wafat. Ya, jadi sebelum meninggal Utsman bin Affan menjenguk dulu Abdullah bin Mas'ud. Faqal, kemudian Utsman berkata, ma tashtaki, apa yang kamu keluhkan? Qal zunubi. Ini kan umum ya, orang-orang salih ketika ditanya ma tashtaki, apa yang kamu keluhkan? Atau ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis?
itu pasti jawabannya itu bukan kesakitan badan ikhwati iman. Ya, bukan sakit di badannya. Kenapa? Sakit gigi. Kenapa nangis? Bayarnya mahal. Di sini kan bayar gigi mahal, ya. Gitu, ya. Bayarnya mahal. Jadi bukan karena sakit giginya, tapi karena bayar mahalnya. Ya, karena mahal bayarnya, ya. Itu yang bikin nangis itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjawab apa? Zunubi. Yang aku keluhkan itu adalah dosa-dosaku. Coba. Ya, yang aku keluhkan dosa-dosaku. Dan orang-orang saleh ikhwatu iman azan ya Allah, ketika mereka mengingat dosa, mereka itu nggak pernah bisa tenang hidupnya. Ya. Ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih bukan kalau tidak salah ya. Dia punya anak kecil, ya. Segede Nadim mungkin, enggak di atas Nadim lah. Ya. Anak kecil ikhwati iman. Ya, kemudian ketika bapaknya ini sholat, si anak kecil ini ikutan sholat. Padahal udara sedang begitu dinginnya. Udara sedang dingin-dinginnya. Yang namanya orang tua kepada anak, tidurlah, jangan ikut sholat. Ini udara sedang dingin. Tidak ayah, aku ingin sholat bersama ayah. Terus dia memaksakan buru dan seterusnya. Coba, kata bapaknya ini, ya yang namanya orang tua wajar ya, betul tidak? Kalau misalkan anak sedang sakit, sedang apa, ketika mau dibangun nanti, kasihan lah masih kecil ya, masih apa, khawatir masih capek dan seterusnya. Begitu pula dengan orang saleh ini. Ya, mencegah anaknya untuk tidak ikut sholat. Sholat malam bukan sholat wajib, sholat malam. Ya. Kemudian jawaban anaknya apa? Wahai bapak, aku melihat ibu ketika menyalakan kompor, bukan kompor, mungkin zaman dulu tungku, ya. Ibu memulai dengan kayu-kayu yang kecil. Ibu memulainya dengan kayu-kayu yang kecil. Aku khawatir, wahai bapak, nanti Allah ya menyalakan neraka itu dimulai dengan makhluk-makhluk yang kecil. Sampai sebegitunya ikhwati iman. Bagaimana orang-orang dulu ya mengkhawatirkan dengan dosa-dosanya. Padahal ini anak kecil coba. Ini anak kecil. Ini kan didikan ikhwati iman. Kita yang sudah dewasa ya bukan hanya sekedar gede wadah sangu ya dewasa itu. Gak ada yang ngerti ya. Dewasa ya. Itu seharusnya udah lebih banyak lagi ya mengingat-ingat dosa kita. Itu yang harus kita keluhkan ikhwati iman. Betapa banyaknya dosa yang kita perbuat. Kemudian kata Utsman bin Affan, "Fama tashtahi?" Apa yang kamu harapkan? Beliau menjawab, "Qala rahmatu rabbi." Yang aku harapkan adalah rahmat dari Tuhanku. Ya. Luar biasa. Kalau kita ketika kita menjelang maut gimana? Kita ngomong apa kira-kira? Rumah anu buat si anu, ya. Ini buat si ini, masih aja dunia coba Pak Bu. Coba saksikan. Orang-orang yang mau mendekati kematiannya, urusannya, omongannya masih aja dunia. Coba. Ini menyedihkan ikhwati iman. Ya. Udah mau mati, tapi omongannya masih dunia. Coba bayangkan. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kau inginkan? Aku hanya menginginkan apa? Rahmat dari Robku. Ini jawaban orang-orang saleh. Talak 3 itu mereka dengan dunia. Ya, mereka talak 3 dengan dunia. Yang mereka pikirkan adalah apa? Kesenangan akhirat. Afala nad'u laka tabiban? Kemudian kata Utsman bin Affan, apakah aku perlu memanggilkan tabib untukmu, memanggilkan dokter untukmu? Apa jawabannya? At-tabib amradani. Justru dokter itu membuat aku sakit. Ini jawaban Abdullah bin Mas'ud. Justru dokter itu membuat aku sakit. Afala na'mur laka bi'ata'ik? Kata Utsman, perlukah aku mintakan untuk memberikan sesuatu padamu? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, la hajjata li fih. Aku tidak memerlukan apapun. Kemudian ikhwatu iman azani Allah.
Kata Utsman bin Affan, habastahu anni fi hayati wa tadfa'uhu li 'inda mamati. Qal yakunu li banatika min ba'dik. Kalau engkau tidak membutuhkannya sekarang, kata Utsman, engkau bisa simpan pemberianku itu untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, atakhsha ala banatikal faqah min ba'di. Apakah kamu mengkhawatirkan kemiskinan terhadap putri-putriku setelah aku meninggal? Inni amartuhunna ayyaqra'na surah al-waqi'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku telah perintahkan kepada mereka untuk membaca surah al-waqi'ah setiap malam. Nah, ini hadisnya ya, yang kita garis bawahi ini. Sungguh aku telah memerintahkan mereka membaca surah al-waqi'ah setiap malam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a suratul waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan pernah merasakan kemiskinan selama-lamanya. Kalau kita fahami hadis ini secara teks, maka ini termasuk hadis yang munkar, ya. Hadis yang tidak bisa diterima, ikhwati iman azani Allah. Tetapi kalau kita fahami secara mendalam, misalkan seperti Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang membaca surah Al-Waqi'ah, kemudian dia mendalami dan merenungi isinya, maka dia akan disibukkan untuk menyiapkan diri untuk bertemu hari tersebut, Al-Waqi'ah, ya. Al-Waqi'ah itu satu kejadian yang luar biasa, sehingga dia tidak merasakan kemiskinan yang dia rasakan. Kenapa? Karena yang dia pikirkan apa? Kiamatnya, gitu loh. Ini kata Ibnu Atiyah. Kalau pada hakikatnya dia miskin, maka dia tidak akan peduli. Karena apa? Karena dia akan menyibukkan dirinya untuk persiapan bertemu dengan hari akhir tersebut. Dari sini Ibnu Atiyah seakan-akan berusaha memaknai hadis dhaif ini dengan makna yang lebih abstrak, yang lebih luas, ikhwati iman. Tapi kalau difahami kemiskinan ini, ya, tercegah dari kekurangan harta, ya, tidak punya materi, tidak punya uang, maka ini adalah hadis yang munkar yang tidak bisa digunakan, sehingga tidak bisa diamalkan. Kenapa kamu mengamalkan ini? Kenapa kamu membaca Al-Waqi'ah? Biar tidak miskin. Nah, ini keliru, ikhwati iman azani Allah. Kenapa? Karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang munkar. Makanya ikhwati iman azani Allah, kita perlu menggarisbawahi amalan-amalan akhirat, ya, tidak boleh ditukar dengan kesenangan-kesenangan dunia. Gak boleh. Kesenangan dunia tidak boleh dijadikan tujuan dari amalan akhirat. Ya, tidak boleh kita bersedekah carry ingin dapat mercy. Kenapa kamu sedekah carry? Biar dapat mercy. Ya. Misalkan gini, ada orang punya hutang 1 M, dia punya aset 200 juta rumah. Terus ada yang bilang sedekahin aja itunya, rumahnya, biar nanti utangnya terlunasi. Itu oon, suroon itu. Ya. Sedekah hukumnya apa? Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Bayar hutang? Wajib. Oon enggak? Oon. Ya. Ada orang punya hutang 1 M. Punya aset 200 juta rumah. Terus ada yang bilang sedekahin rumahnya. Biar nanti utangnya lunas. Itu namanya oon. Gak ada dari sananya. Ya, dahulukan dulu yang wajib. Dahulukan dulu yang wajib. Ya, wajib adalah bayar hutang. Sedekah belakangan. Jangankan sedekah, zakat saja. Zakat saja itu tidak wajib bagi orang yang tidak menyampai nisabnya. Benar nggak? Apalagi ini sedekah. Ya, banyak yang begitu. Makanya jangan pernah, sekali lagi, kita beramal amalan akhirat mengharapkan atau tujuannya itu dunia. Ya. Dunia itu ngikutin, ikhwatu iman. Dunia itu ngikutin, tapi jangan dijadikan tujuan. Orang yang sedekah, kata Nabi SAW, ya, yang sedekah itu apa? Tutfi'ul bala. Sedekah itu bisa memadamkan bala, ya, sebagaimana air bisa memadamkan api. Betul tidak? Tapi itu mah bonus. Kenapa? Karena sedekah itu amalan akhirat. Sholat itu amalan akhirat. Ngaji itu amalan akhirat. Ya. Sementara kemiskinan, kekurangan harta itu urusan
urusan dunia. Jangan sampai amalan-amalan akhirat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia. Gak ada dari sononya. Ya, gak ada dari sononya. Di antara para sahabat Nabi SAW, ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Amalannya sama. Betul tidak? Amalan para sahabat Nabi itu hampir semuanya sama, standar. Ya, sama gitu-gitu aja. Ya, yang baca Qurannya sama aja. Tapi lihat bagaimana. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bedanya dari mana? Bedanya dari sisi sedekahnya. Makanya kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'in nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang, untuk 4 keadaan. Ya, ada orang yang diberikan harta, diberikan ilmu. Kemudian hartanya, karena dia punya ilmu, dijadikan untuk mencari keridhaan Allah, dijadikan untuk bersedekah. Ya, ada juga orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Dengan ilmunya dia berniat ingin seperti orang yang pertama. Maka kata Nabi SAW, orang kedua ini sama kedudukannya dengan orang yang pertama tuh. Betul tidak? Hartanya nggak ada, tapi niatnya besar. Sehingga kedudukannya sama dengan orang yang pertama, dengan orang yang sedekah tadi. Betul tidak? Ya. Ada juga orang yang punya harta gak punya ilmu. Ya. Orang ketiga nih punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Orang yang keempat tidak punya ilmu, tidak punya harta. Suwe. Ya. Udah miskin, on lagi ini. Kayak tadi udah punya hutang 1M, uang 200 jutanya disedekahin, ya, itu on ya. Udah punya utang, on lagi, ya. Nah, ini nggak benar ini orang ini. Nah, kedudukan orang ini sama dengan kedudukan yang ketiga. Dengan apa? Dengan niatnya. Lihat ikhwati iman azani Allah. Ya. Para sahabat Nabi SAW amalannya sama, tapi di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi jangan pernah ikhwati iman kita berbuat amalan-amalan akhirat untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Dunia ngikutin insya Allah. Jangan jadikan tujuan. Ya, Allah tidak akan menyengsarakan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah tidak akan menyengsarakan orang-orang yang rajin sedekah. Kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, salasatun aqsamu alaihin, saya bersumpah 3 hal. Ya, mana qasamal min sedekah, kata Nabi. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, nggak akan berkurang. Ya, benar tuh janji Nabi SAW, nggak akan berkurang orang yang apa? Yang rajin sedekah nggak akan berkurang. Wallah nggak akan berkurang. Ini janji Nabi SAW. Tapi jangan pernah kita bersedekah kemudian kita berharap sedekah $100, insya Allah nanti sore ada $700. Itu jangan diharapkan begitu. Terlalu murah. Wallah terlalu murah. Kalau kita bersedekah atau apapun amal saleh kita, kemudian kita berharap balasannya di dunia, maka harapan kita itu membatasi anugerah Allah dan itu terlalu murah. Paham nggak? Terlalu murah ikhwati iman. Balasan Allah itu tidak tidak ada bandingannya, nggak ada batasannya. Kemudian kita batasi. Ya, tadi kita sedekah carry, pingin dapat mercy, berarti kan membatasi. Ya, berarti kan membatasi itu. Bahwa anugerah Allah itu hanya sebatas mercy. Itu Pak Taufik juga ada ya mercy. Ya, ini bukan karena sedekah carry loh, bukan ya. Ya. Bukan karena jadi jangan seperti itulah ya. Jangan seperti itu. Kita ngaji, silakan ngaji ya. Insya Allah akan ngikutin. Ya, solusi di dunia akan ngikutin selama kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Seperti misalkan dalam Quran surah At-Talaq. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Anas bin Qais, ya, seseorang yang miskin. Kemudian putranya ikut berperang bersama Nabi SAW. Kemudian yang lain sudah pada pulang. Ini Anas bin Qais ini belum pulang, ya. Dan mereka, ini orang tuanya ini merasa, jika nama anak saya itu tertawan oleh musuh. Akhirnya mereka menemui Rasulullah SAW. Dengan maksud apa? Maksudnya ingin minta bantuan supaya anaknya bisa ditebus gitulah. Ya, karena kalau meninggal pasti ketahuan jasadnya. Ini jasadnya nggak ada. Jadi kemungkinan tertawan. Tapi mereka tidak punya uang, tidak punya dana untuk menebusnya.
Karena kalau ada yang tertawan itu harus ditebus. Nah, Anas bin Qais ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak saya begini, begini, begini. Pergi bersama engkau, teman-temannya sudah pulang, tapi anak saya belum pulang. Maksudnya mah minta pinjaman sebenarnya, tapi tepok kalau kata orang Sunda mah ya, enggak terucap gitu. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah wasbir wakfir. Nah ini rumus Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, 3 hal nih. Ya, ittaqillah wasbir wakfir. Bertakwa kepada Allah, bersabar, wakfir. Wakfirnya apa? Perbanyak. Perbanyak apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau teman-teman nih yang masih kuliah, tesisnya rada hese, bersabar, mari dikerjakan ya, bukan bersabar. Kemudian apa? Ada apa? Assessment ya, nukarar itunya. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ya. Kan sekarang ada chat GPT, tanya dia. Ya, bagian dari usaha. Ya. Kadang itu bisa ngasih jalan loh, bener. Ya kalau kita mentok mau nulis apa, tanya aja dulu dia, nanti dia ngasih jalan. Ya, insya Allah ya, biiznillah. Ya. Apa? Ittaqillah, wasbir, kemudian waksir. Ya kemudian Anas bin Qais ini, dia apa kata Nabi SAW, kamu dan istrimu itu bertakwa kepada Allah, bersabar dan perbanyak hauqalah. Ya. Akhirnya dia pulang. Ditanya oleh istrinya, apa yang kau dapatkan dari Nabi SAW? Dengan harapan apa? Dia mendapatkan dana kan untuk menebus putranya. Kata Anas bin Qais ini, Nabi menyuruh kita untuk bertakwa, untuk bersabar, untuk memperbanyak hauqalah. Apa jawaban istrinya? Sungguh ini pemberian yang luar biasa. Beda dengan ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu suaminya disuruh minjem uang, dapat apa? Dapat nggak uangnya? Tekira-kira, cuma nyuruh bersabar, ya kan? Ini istrinya Qais bin Anas, ini pemberian yang luar biasa, langsung diamalkan Bapak Ibu. Gak banyak tanya, langsung diamalkan. Bertakwa kepada Allah, bersabar dan memperbanyak hauqalah. Itu ba'da maghrib dibaca itu kalimat itu, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus pas begitu sampai menjelang larut malam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya. Anaknya datang, ya, terperanjat, dibuka pintunya, boro-boro ingat sama anaknya. Yang dilihat apa? Yang dilihat kambing. Dalam tafsirnya Ibnul Jauzi itu ada 4.000 kambing mengikuti anaknya itu. Ada 4.000 kambing yang mengikuti anak itu dalam tafsir Ibnul Jauzi. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ada 50 ekor unta yang menyertainya. Coba bayangkan orang miskin ikhwata iman mendapatkan hadiah yang luar biasa. Anaknya yang tadi dicari-cari lupa. Iya lupa. Karena dia kaget melihat 4.000 ekor kambing. Ya. Kalau dalam sinetron mah, papa ini aku papa. Kalau dalam sinetron ya. Akhirnya karena dia merasa bukan hartanya, dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Ya Rasulullah kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, sungguh ada ayat yang berkenaan dengan engkau. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nah ini bonus ikhwatul iman. Jangan pernah dipraktekkan sama bapak ibu ya kalau tujuannya dunia. Pulang dari sini, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, buka pintu, mana kambingnya? Beda konteks ya. Kalau ada juga pusing, ada 4.000 ekor kambing ya. Gitu. Gak bisa begitu ya. Gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lihat orang yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Ya, diberikan jalan keluar. Kata anaknya, menjelang malam aku ini diikat Bapak. Aku ini diikat. Ada 2 riwayat. Pertama diikat dalam sebuah kerangkeng besi, yang kedua diikat dalam sebuah pohon, ya. Tidak masalah itunya. Jangan terlalu penasaran. Nu bener teh nu mana pohon atau besi? Itu bukan pesannya bukan di situ, ya. Tapi menjelang malam artinya ketika bapaknya itu mendawamkan hauqalah, tiba-tiba rantainya melonggar. Dalam riwayat yang lain pohon itu rubuh sehingga dia bisa melepaskan diri. Kata bapaknya, bukankah jarak tempatmu ditawan dengan rumah kita ini jauh? Kenapa bisa secepat itu yang aku tidak ketahui? Aku berjalan seperti cepat. Itu makhraja, jalan keluar ikhwati iman, jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Takwa kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari hal yang tidak diduga
duga, di luar kalkulasi. Min haitsu la yahtasib itu, di luar kalkulasi. Kalau pegawai negeri dapat gaji ke-13 itu mah masih di dalam kalkulasi. Ya, atau misalkan ada bonus ya. Apa gitu dari pekerja itu masih di dalam kalkulasi. Ini di luar kalkulasi, min haitsu la yahtasib, di luar yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi semuanya. Tuh, ya. Jadi intinya ikhwatu iman, kalau kita mengamalkan amalan-amalan akhirat, jangan fokusnya ke dunia. Dunia mah ngikutin insya Allah. Ya, dunia ngikutin kita. Ya, jangan kita mengejar dunia. Kejarlah akhirat, maka dunia akan ngikutin. Begitu pula dengan keutamaan suratul Waqiah. Ya, kalau berkenaan dengan tadi materi dunia, maka sayang kalau kita hanya sekadar membaca Al-Waqiah, tidak merenungi isinya, ya, tidak mendalami bagaimana maknanya, maka sayang. Makanya kata Ibnu Athiyah, ya, yang menjadi Al-Waqiah sebagai penolak, maksudnya tadi ya dia mencoba untuk memaknai kalau orang merenungi betul isinya, orang merenungi betul bagaimana makna yang terkandungnya, bagaimana sibuknya nanti pada hari kiamat, maka kehidupan saat ini itu tidak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Karena nanti orang akan disibukkan dengan kesibukannya sendiri menghadapi hisab, menghadapi mizan dan seterusnya. Cukup ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah ditutup barusan dengan doanya sama Ustadznya, jadi nggak perlu ditutup lagi nih. Itu aja dari kami, insyaallah. Sampai ketemu besok.